Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Atira. Di sini kita akan membahas tentang teori intertekstual. Berikut penjelasannya. Teori interteks memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasarkan daripada teks-teks lain yang telah ditulis oleh orang sebelumnya. Tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri. Prinsip intertekstual adalah hubungan antara satu teks dengan teks yang lain berdasarkan prinsip intertekstual yang dikemukakan Rivater saja biasanya baru bermakna penuh dalam hubungannya dengan sajak yang lain dalam hal persamaannya atau pertentangannya. Intertekstual merupakan kajian yang memiliki prinsip untuk memahami suatu karya sastra baik yang berasal dari penyerapan maupun dari hasil transformasi dari teks-teks lain yang lahir sebelumnya. Cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang dijabarkan. Menganalisis novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dan novel Sepatu Dahlan karya Krishna Pabikara. Hasil analisis pertama yaitu mengenai tema. Di dalam unsur tema, kedua novel ini memiliki keterkaitan yang kuat, di mana keduanya sama-sama mengangkat tema mengenai mimpi. Tema utama tersebut disertai tema kecil lainnya yaitu tema keluarga, pendidikan, dan sahabat. Novel Sang Pemimpi bercerita tentang mimpi tokoh cerita untuk melanjutkan kuliah di Prancis. Dan novel Sepatu Dahlan bercerita tentang mimpi seorang anak untuk memiliki sepatu dan sepeda. Kutipan dari novel Sepatu Dahlan yaitu upah nguli nyeset, terus kutabung demi dua mimpi besarku, sepatu dan sepeda. Berhipogram pada novel Sang Pemimpi itu kutipan dan kita akan bertempur habis-habisan demi mimpi-mimpi itu. Kedua kutipan tersebut sama-sama menceritakan tentang perjuangan yang mereka lakukan untuk menggapai mimpi mereka. Pada kutipan Sepatu Dahlan, tampak bahwa tokoh cerita memiliki mimpi yang sangat besar sejak dirinya masih kecil. Meski mimpi itu sangat sederhana, yaitu ingin memiliki sepatu dan sepeda. Sedangkan pada kutipan Sang Pemimpi, terlihat bahwa Arai dan Ikal sangat bersemangat untuk mimpi besar mereka. Perjuangan yang besar mereka lakukan demi menggapai mimpi untuk kuliah di Prancis. Meski keduanya bercerita tentang mimpi, namun Krishna memandang mimpi bukan hal-hal saja yang besar dan berkaitan dengan cita-cita pada artian yang harfiah, namun dapat berupa pada keinginan dan harapan pada hal apapun selama itu adalah perjuangan. Sedangkan Andrea memiliki pandangan bahwa mimpi adalah cita-cita yang berkaitan dengan masa depan dari tokohnya. Pada kedua karya sastra tersebut, sehingga novel Sepatu Dahlan berhiprogram pada novel Sang Pemimpi. Analisis masalah kedua itu pada tokoh dan penokohan dari kedua novel tersebut. Tokoh utama memiliki kesamaan karakter dan latar belakang sehingga kedua novel ini benar-benar menunjukkan adanya hubungan intertekstual. Siapa saja bisa bertahan hidup meskipun dalam belitan kemiskinan, tapi orang miskin punya banyak keterbatasan, terutama yang terkait dengan uang. Semisal makan, sekolah, rumah sakit, sebab segala mulai diukur dengan uang. Kutipan dari novel Sepatu Dahlan tersebut berhipogram pada kutipan novel Sang Pemimpi berikut. Karena di kampung kami tak ada SMA. Setelah tamat SMP, aku, Are, dan Jimron merantau ke Magai untuk sekolah di SMA negeri. Pada saat itulah PN Timah Belitong, perusahaan tempat sebagian besar orang Melayu menggantungkan perlok belangannya, termasuk ayahku, perlahan kolaps. Pada kedua kutipan tersebut, terlihat bahwa latar belakang kedua tokoh sama, yaitu berasal dari keluarga miskin yang tidak menyerah untuk mendapat pendidikan dan berani untuk memiliki mimpi dalam kemiskinan mereka. Demikian juga dengan tokoh tambahan dari kedua novel tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. Analisis ketiga adalah pada masalah alur cerita. Kedua novel tersebut memang memiliki perbedaan alur. Novel Sang Pemimpi memiliki alur maju mundur dan Sepatu Dahlan memiliki alur maju. Terlihat pada kutipan berikut ini dari novel Sepatu Dahlan. Tak ada suara, hanya olahan nafas, bapak yang terdengar lebih keras. Ibu juga terdiam, tak beraksi apa-apa. Hening, senyap, suara jangkrik dan binatang malam di luar rumah terasa nyaring di telinga. Aku duduk, tertunduk. Jika bapak sudah berkata begitu, tak seorang pun di antara kami yang bisa mengubah keputusan itu. Sedangkan novel Sang Pemimpi, jantungku berayun-ayun seumpama panbek yang dihantam beruntun seorang petinju. Aku berjingkat-jingkat di balik tumpukan peti es. Kedua kakiku tak teguh, gemetar. Bau ikan busuk yang merebak dari peti-peti amis di ruangan asing ini sirna dikalahkan oleh rasa takut. Keduanya adalah teks dalam latar suasana yang sama. Kedua tokoh sedang merasa takut dan tegang. Analisis terakhir adalah pada latar kedua novel tersebut. Pada latar waktu berikut kutipannya dari novel Sang Pemimpi. Pada saat itulah, PN Timah Belitung
Perusahaan tempat sebagian besar orang Melayu menggantungkan peluk belangannya termasuk ayahku perlahan kolaps. Gelombang demi gelombang karyawan di PHK. Dan novel Sepatu Dahlan, 3 tahun belakangan ini, Lebaran selalu penuh suka dan duka. Waktu masih kelas 4 SD, 1961, itulah Lebaran termahal bagi keluarga kami dan keluarga-keluarga lain di Kebun Dalem. Betapa tidak waktu itu beras seliter harus ditebus dengan mahal, Rp14. Setahun kemudian, 1962, giliran minyak tanah yang tak terbeli. Selain mahal, aku harus antri berjam-jam untuk mendapatkan 1 jerigen berisi 2 liter minyak tanah. Meski begitu, kami tetap bergembira karena hutan berkenan menyediakan banyak kayu yang kering untuk kupatan. Tahun 1963, lebih perih lagi, tak ada beras, tak ada minyak, dan 1964, setelah letih jalan kaki ke Tarikan, bukan beras yang kutemukan di pasar, bukan. Di sana, orang-orang sedang ramai bergunjing tentang Malaysia. Kedua kutipan tersebut menunjukkan latar waktu peristiwa yang sama-sama dialami oleh cerita. Di novel Sang Pemimpi digambarkan keadaan PT Timah yang bangkrut dan krisis moneter pada cerita Sepatu Dahlan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan intertekstual pada cerita kedua novel tersebut. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Sepatu Dahlan berhiprogram pada Sang Pemimpi. Hal ini terlihat pada hasil analisis yang dilakukan pada 4 masalah, yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur dan latar. Pada masing-masing analisis karya Krishna Pabikara, yaitu novel Sepatu Dahlan, menunjukkan adanya hubungan intertekstual dengan karya Andrea Hirata Sang Pemimpi. Hubungan intertekstual tersebut sangat tampak jelas pada analisis masalah tema. Keduanya mengangkat tema yang sama, yaitu mimpi, pendidikan, keluarga, dan persahabatan. Pada analisis kedua juga tampak beberapa tokoh tambahan yang memiliki kesamaan karakter, dan tokoh utama kedua novel ini menunjukkan karakter yang sama dengan latar belakang yang tidak jauh berbeda. Pada analisis alur, mulai tampak bahwa karya Krishna Pabikara mengalami kreasi penulisan. Novel Sepatu Dahlan memiliki alur maju dalam ceritanya, dan Sang Pemimpi memiliki alur maju mundur atau campuran, tetapi dalam tahapannya tetap terlihat Sepatu Dahlan masih berhiprogram pada Sang Pemimpi. Dan terakhir, pada analisis latar, keduanya menunjukkan perbedaan jauh lebih besar daripada saat menganalisis alur. Sang Pemimpi berkisah tentang masyarakat Melayu di Magai dan Belitung, sedangkan Sepatu Dahlan berkisah tentang masyarakat Jawa di Kebun Dalem, Madiun. Persamaan terletak pada latar waktu dan suasana saja. Hal itu terlihat pada beberapa kutipan yang memiliki persamaan, hingga penentuan bahwa karya Andrea Hirata adalah teks hipogram dan karya Krishna Pabikara adalah teks transformasi telah terbukti.